Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, saya ada pantun ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke pasar malam, tak lupa menunaikan sholat. Izinkan saya memulai dengan salam. Semoga yang jawab rezekinya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Mariung Sari, yang saya hormati pemateri IHT pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Mariung Sari yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul dalam acara in-house training pengembangan pembelajaran berbasis proyek dan PLN. Sholawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kita selaku umatnya. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, doa. Yang kelima, acara inti. Yang keenam, penutup. Untuk acara selanjutnya, marilah kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Sulasri SPD. Para hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala SD Negeri 1 Madiun Sari. Yang terhormat Bapak Tatang Kurniawan SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pak surat utama yang dalam hal ini sebagai narasumber yang kami hormati, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Guru SD Negeri Madiun Sari yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Bahkan pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan yang sudah kita rencanakan sesuai dengan perencanaan berbasis data. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan salah satu agenda yang sudah dipersiapkan sejak bulan Januari, yaitu kegiatan IHT tentang pengembangan pembelajaran berbasis proyek, dan di mana perencanaan ini memang di sekolah kita direncanakan melaksanakan kegiatan IHT ini sesuai dengan perencanaan berbasis data yang memang diperoleh dari rapor mutu pendidikan kita, di mana di sana pada rapor pendidikan kita ini diharuskan melaksanakan kegiatan ini. Salah satunya tentang kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini, termasuk kegiatan P5-nya. Dan tentu saja dengan kegiatan yang akan kita laksanakan ini diharapkan akan berdampak pada pendidikan yang dilaksanakan di sekolah SD 1 Madiun Sari ini, apalagi dalam waktu dekat kita akan melaksanakan kegiatan AMPK yang nantinya akan dapat dilihat rapor pendidikan. Mudah-mudahan rapor pendidikan yang akan kita laksanakan melalui AMPK beberapa hari, beberapa minggu ke depan bisa lebih baik dari rapor pendidikan di tahun sebelumnya, yang mana pada tahun sebelumnya rapor pendidikan kita memang sudah terbilang bagus, semuanya sudah hijau. Namun tentu saja diharapkan ke depan kita senantiasa memperbaiki diri. Tentu itu harapannya. Dan untuk kegiatan hari ini tentang P5 yang akan dilaksanakan, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar mulai dari awal sampai akhir. Kemudian untuk Bapak narasumber, kami sediakan waktu seluas-luasnya, maka dan untuk Bapak Ibu kita manfaatkan kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan tentu saja harapannya akan berdampak pada pendidikan di SD Negeri 1 Madiun Sari. Barangkali itu saja sambutan yang perlu kami sampaikan. Kemudian untuk Bapak
para narasumber, kami mohon maaf apabila dalam penerimaannya yang memang baik dari tempat dan lain sebagainya memang merasa kurang. Sekali lagi kami mohon maaf, mudah-mudahan itu tidak mengurangi apa yang akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini. Sekian dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD 1 Mariasi, agar kita senantiasa ada dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya kita melaksanakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jajan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan dan dicatat sebagai amal ibadah kita. Amin. Amin ya Allah ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka tamamal afiyah wa ilal khairi qadibna wa 'anil syarri qadibna. Allahumma bika ashab, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jajan. Untuk selanjutnya kita akan menginjak kepada acara inti dalam kegiatan in-house training dengan tema pengembangan pembelajaran berbasis proyek dan P5. Kepada Bapak Pemateri, Bapak Suratno Gautama SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembukaan saya mengikuti saja dari yang sudah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini, tepatnya hari Rabu ya, tanggal 25 September 2024, kita bisa bersilaturahmi bertatap muka dalam rangka kegiatan diseminasi penguatan profil pelajar Pancasila jenjang sekolah dasar khususnya di SD Negeri 1 Mariasi. Alhamdulillah sebelumnya sudah ada komunikasi antara saya dengan Pak Tatang kurang lebih 2 minggu yang lalu. Tatang menghubungi saya untuk meminta kesediaan saya untuk menjadi pemateri diseminasi EAP di SD Negeri 1 Mariasi. Namun dalam hal ini bukan berarti saya punya potensi lebih Bapak Ibu atau serba tahu atau paling tahu tentang
penerapan P5 ini. Saya juga masih belajar, kita sharing saja sama-sama ya. Yang penting nanti sebagaimana yang diharapkan Bapak Ibu memahami apa itu P5. Salah satu yang berbeda dari kurikulum sebelumnya adalah adanya penguatan profil pelajar Pancasila di jenjang sekolah dasar. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Jadi sebenarnya P5 juga ada di kurikulum sebelumnya, cuman tidak secara signifikan dibedakan ya, ditonjolkan. Mungkin hanya terintegrasi dengan pembelajaran biasa di kelas. Kalau di kurikulum berbeda ini ada alokasi waktu tersendiri di penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai gambaran awal, Bapak Ibu dalam memahami program P5 ini, mungkin saya sudah merangkum beberapa pertanyaan ya, yang mungkin di benak Bapak Ibu juga sama pertanyaannya seperti ini. Ini sebagai acuan juga dalam kita memahami kegiatan diseminasi program P5 ini. Yang pertama pertanyaannya, apa itu sih P5? Kemudian apa dasar hukumnya? Kemudian apa latar belakang yang memberlakukan P5 ini? Kemudian bagaimana pelaksanaan kegiatan P5 ini dilaksanakan? Kemudian apa saja dimensi dan tema P5? Kemudian bagaimana pembagian alokasi waktu penerapan P5? Kemudian bagaimana tahapan penerapan kegiatan P5 di sekolah yang terakhir, seperti apa contoh modul P5 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatannya nanti di sekolah. Baik, untuk memanfaatkan waktu kita mulai saja ya dari pertanyaan pertama, apa itu P5? Jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah dasar ini adalah program yang bertujuan membentuk karakter pelajar atau siswa yang berakhlak mulia, berkebijakan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, artinya lulusan siswa dari sekolah ini nantinya punya kemampuan karakter P5 tadi yang saya sebutkan, tapi disesuaikan dengan hasil perkembangan siswanya. Mungkin kompetensi yang diharapkan dari karakter P5 yang muncul dari siswa di sini itu berbeda dengan jenjang SMP atau SMK. Jadi sesuai dengan hasil perkembangannya. Yang terpenting bagaimana sekolah bisa memfasilitasi menumbuh kembangkan karakter tersebut yang diimplementasikan dalam program P5 tadi. Itu ya, kalau saya kesimpulan apa itu P5 dari kompetensi yang diharapkan siswa-siswa di sini. Nah, kembali ke pengertian ya, ini mungkin lebih luas lagi bahwa program P5 ini adalah pelajar profil pelajar Pancasila memberikan gambaran tentang bagaimana pelajar Indonesia ini memiliki kompetensi dan karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan. Jadi masa depan yang akan mereka hadapi itu saat ini banyak tantangan ya, karena kemajuan global, perkembangan teknologi itu mempengaruhi sikap, perilaku dan karakter siswa. Kalau siswanya tidak siap, tidak punya kemampuan apa yang dibutuhkan di masa depan, ketika mereka nanti harus terjun di dunia kerja, di persaingan kehidupan, mereka nanti akan menjadi orang yang secara mental tidak siap, ya, secara materi juga tidak siap. Jadi jika sudah mulai tumbuh kembangkan dari sekarang dari sekolah dasar, itu secara bertahap di tingkat sekolah
selanjutnya juga akan dilanjutkan insya Allah ya. Secara mental mereka sudah memiliki. Jadi ketika akan terjun di komunitas yang lebih luas di masyarakat, di kehidupan yang lebih menantang, mereka insya Allah sudah siap. Itu yang diharapkan ya dari tujuan pemerintah menggulirkan program PDNA ini. Yang pertama itu dimensinya atau yang diharapkan dari program PDNA ini secara nasional itu siswa memiliki kemampuan untuk menjalankan ketakwaan ya pada masa. Artinya secara individu yaitu punya akhlak yang baik dengan Tuhannya. Artinya mampu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjalankan larangannya secara individu ya. Itu kan sifatnya individu ya antara dia dengan Tuhannya. Siswa juga diharapkan punya akhlak yang baik dengan orang-orang di sekitarnya, baik itu dengan orang tua di rumah, dengan kakak adiknya di rumah, atau dengan guru dan siswa yang lainnya di sekolah, atau dengan orang-orang di luar kedua komunitas tadi di masyarakat. Jadi akhlak yang baik juga harus mereka perlihatkan, mereka terapkan ketika mereka berkecimpung dimanapun. Itu mungkin ya dimensi dan agama yang mereka miliki. Yang kedua adalah mandiri. Jadi memiliki inisiatif dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi apa yang dia lakukan, dia harus mampu bertanggung jawab apa yang keluar dari ucapannya, sikapnya, dia mampu bertanggung jawab ya. Artinya dia mampu beradaptasi dengan situasi di mana dia harus menyelesaikan masalah apa yang dihadapinya. Ya. Seperti di sekolah misalnya, ketika siswa diberi tugas, diberi pekerjaan oleh gurunya, itu dia mau bertanggung jawab terhadap apa tugasnya. Itu mungkin salah satu cakupan salah kecilnya ya. Mungkin di rumah juga dia harus mampu mandiri dengan keluarganya. Ya, ketika menghadapi situasi kondisi di mana dia harus sanggup melakukan aktivitas sendiri tanpa terus ada bantuan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kreatif, artinya mendorong murid untuk menciptakan ide baru dan solusi untuk berbagai masalah. Jadi ya sebagaimana yang disampaikan bahwa kehidupan kita punya masalah ya, masalah tidak hanya dihadapi oleh orang dewasa, orang tua tapi anak pun mengalami masalah sesuai dengan fase usia perkembangannya, dengan masalah dengan rekannya, dengan orang tuanya, dengan gurunya. Tapi dia mampu memecahkan masalah karena dia punya karakter kreatif tadi. Kemudian juga harus mampu mengekspresikan dirinya melalui berbagai bentuk seni dan kreativitasnya. Jadi sekolah di sini harus bisa memfasilitasi menumbuh kembangkan kemampuan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa itu. Kemudian pendidikan global ini juga sangat penting ya. Artinya siswa harus menerima, menghargai perbedaan ya, baik itu budaya, suku bangsa, istiadat. Juga harus menghargai karakter, sikap, perilaku siswa yang berbeda-beda di sekolahnya. Karena kalau tidak ada kompetensi yang dimiliki siswa terkait perbedaan global ini, mereka bisa terjadi bullying ya, saling mengejek, saling bercanda yang berlebihan. Ketika ada rekannya yang punya kekurangan baik secara fisik maupun secara mental, itu biasanya diberikan bahan kemudian bagi siswa-siswa yang memang dia tidak punya kemampuan berkompetensi di kebudayaan global. Artinya jika ada temannya yang kulit hitam, itu tidak dilecehkan ya. Atau temannya gendut, itu biasanya ada yang mengatakan apa? Belum lah, gajah lah dan sebagainya. Atau pada kalian tertentu yang cerita itu jadi bahan sandaan. Itu kan secara tidak langsung jadi sebagai bullying ya, bullying. Yang itu siswa yang menjadi korban candaan atau mengatakan kata-kata itu tidak enak bagi siswa itu.
Mungkin di sini apabila menghargai perbedaan ya, perbedaan secara fisik maupun secara mental. Dan biasanya anak-anak yang secara mental di rumah juga biasanya menjadi bahan bukan teman-temannya. Dan kadang-kadang kita pun sebagai guru secara tidak sadar membuli juga siswa-siswa atau anak-anak yang kadang-kadang secara tidak sadar ya, secara perkataan dan secara sikap kadang-kadang gurunya juga ada bullying pada siswa seperti itu. Soalnya kita sudah mempelajari memberikan materi terkait apapun ya, mengenai apa-apa ternyata siswanya masih belum mampu sesuai apa yang kita harapkan dan buat apa yang sebenarnya bagi anak tidak ada yang melakukan pasti biasanya berbeda. Jadi pertama bos itu ya tidak hanya secara fisik untuk menendang atau menginginkan barang juga secara perkataan juga banyak perkataan yang muncul yang menjadi bagian dari bullying oleh rekan-rekannya di sekolah, bahkan di rumah pun sama. Kadang mereka itu menjadi korban bullying orang tuanya, kakaknya ya. Jadi ketika mereka sudah punya sering dibully ya, itu kan menjadi cenderung menjadi tidak percaya diri ya, tidak berani, pendiam. Itu karena lingkungan mereka itu selalu ada pembulian pada seperti itu. Makanya penting yang bilang bahkan ya sekolah bebas bullying itu penting di sini. Jadi ketika siswanya ada kekurangan baik secara fisik maupun secara mental itu tidak menjadi down, tidak menjadi kurang percaya diri, tidak menjadi pendiam. Jadi perlu pengembangan seperti ini ya, karakter ini dengan lupa. Artinya menghargai perbedaan apapun yang ada di sekitar mereka. Jadi tidak hanya akademis ya, perbedaannya warna kulit, bahasa dan akademis ya, tapi perbedaan secara fisik dan mental itu mesti harus saling menghargai ya. Jadi yang kekurangan dan jadi bahan pilihan, kemudian yang punya fisik mental kuat dan tidak menjadi orang yang selalu membuli orang lain, ini harus saling menghargai ya, saling pengertian karena kekurangan itu ada pada diri seseorang, tapi bukan berarti menjadi bahan candaan atau pembulian bagi siswa-siswa yang lain. Jadi pentingnya merubah pola pikir mereka ya, siswa-siswa itu untuk saling menghargai ya. Nah di sini mungkin sekolah punya kepentingan untuk mengembangkan kawasan berkebenyangan global. Kemudian dimensi yang selanjutnya adalah gotong royong. Artinya mereka bekerja sama dalam satu tujuan ya. Mungkin kata kami berpendapat itu adalah baik pembelajaran ataupun pembiasaan itu harus selesai. Nah, tapi bagaimana kemampuan ini terus dikembangkan di sini ya. Dan yang terakhir berpikir kritis, artinya siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis, mendorong untuk mengajukan pertanyaan, mencari informasi dan membuat keputusan berdasarkan bukti. Ini juga saya kira walaupun sudah melaksanakan ya di pembelajaran sehari-hari juga bersama mereka. Pasti berpikir kritis ini sudah seringkali dikembangkan di proses pembelajaran. Itu mungkin ya pengertian dari kalimat ini secara garis besar ya. Jadi intinya bahwa siswa itu harus mempunyai karakter kemampuan apa yang saya terangkan tadi, sehingga program-program sekolah itu mendukung kemampuan yang diharuskan di kalimat ini. Kemudian kita lanjut ke dasar hukumnya Bapak Ibu, bahwa apa dasar hukumnya yang mendasari sehingga sekolah ini harus melaksanakan program P5 ini. Yang pertama tentu saja undang-undang pendidikan nasional yang nomor 20 dan nomor 23 tentang sistem pendidikan nasional. Dan yang kedua Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 66 tahun 2023 tentang kurikulum merdeka, yang di dalamnya ada kebijakan bahwa sekolah harus melaksanakan
penguatan profil pelajar Pancasila. Itu dasar hukumnya ya. Jadi integrasi itu mereka kurangnya. Kemudian latar belakang dari Permen ini, maka Permen ini dimulai oleh pemerintah ya. Maka pemerintah membuat kebijakan harus ada terima di sekolah-sekolah itu harus dilaksanakan. Yang pertama tentu saja karena meningkatnya globalisasi atau perkembangan zaman ya. Zaman semakin maju, zaman semakin canggih. Ketika dari sejak dini tidak tumbuh kembangkan untuk mencapai mempunyai kompetensi, ketika nanti mereka sudah menjadi bagian dari masyarakat, itu maka siswanya akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan globalisasi ya. Karena di samping kemampuan IT, kemampuan kompetensi di sekolah-sekolah juga harus mempunyai kompetensi karakter ya, jujur, bertanggung jawab, mandiri gitu ya. Kemudian kuat secara mental, tidak cengeng, tidak banyak mengeluh, itu harus dimiliki oleh seorang siswa atau oleh seorang ya, ketika nanti mereka akan terjun langsung di kehidupan yang sebenarnya, dan itu harus dari tumbuh kembangkan di sekolah-sekolah. Mulai dari kandungan di sini. Perkembangan teknologi sudah saya jelaskan tadi ya, kemudian tantangan sosial juga sama ya. Sosial kan tidak hanya di masyarakat ya. Komunitas sosial itu, kalau siswa itu ada tiga mungkin sekarang ya. Komunitas sosial di sekolah, komunitas sosial di keluarga, dan komunitas sekolah di komunitas sosial di masyarakat. Jadi ketika mereka ada berada di komunitas-komunitas tersebut, mampu beradaptasi ya, mampu beradaptasi ketika mereka bermain dengan rekannya, dia mampu bermain dengan sesuai usia perkembangannya ya, tidak pendiam, tidak kurang percaya diri ya. Ketika di keluarga pun demikian ya. Jadi mungkin pentingnya sebuah keluarga membangun kebersamaan ya, membangun sinergitas antara anggota keluarga, ayah, ibu, anak, harus dikembangkan. Demikian juga di sekolah ya. Di sekolah itu mereka diharapkan itu nyaman belajar dan itu. Artinya nyaman belajar itu bagaimana anak itu senang ketika belajar di kelas. Tidak sebaliknya, ketika mereka akan ke sekolah itu sudah tidak semangat, karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti tidak senang, tidak semangat ketika mereka belajar di sekolah. Kita ambil dari sudut pandang guru ya, berarti maaf nih, bukan mengoreksi kurang lebih itu ya. Ini hanya apa sih, sekedar berbagi pengalaman saja. Ketika anak senang, nyaman belajar di kelas, itu faktor dominan guru itu sangat mempengaruhi. Contohnya, anak merasa dihargai ketika belajar di sekolah, karena sebagai guru itu ada pendekatan secara personal ke mereka, ya. Ketika mereka belajar matematika, ya, pengaturan, operasi, penjumlahan perkalian pecahan, itu ketika itu menjelaskan kan tidak semua anak itu merespon dengan cepat. Kemampuan mereka berbeda-beda. Ketika ada anak yang lambat dalam memahami materi yang kita sampaikan, itu anak itu kadang-kadang malah tertekan. Tertekannya kenapa? Takut saya dimarahi karena tidak bisa, takut nilainya jelek karena tidak bisa. Itu berkecamuk di benak anak itu. Kalau kita sebagai guru mendekati secara personal, mendekati ya, bicarakan lagi secara detail dengan ini, itu mereka akan bertanya dengan dia. Saya ada orang lain yang bisa menghubungi saya, ada kesulitan. Jadi anak sport mungkin tidak jadi masalah ya, mereka senang karena langsung bisa menyerap itu yang namanya syarat kemampuan masih belum mampu atau masih dalam tahap itu akan menjadi siksaan tersendiri ya. Ketika tidak
pentingnya kita membuat sebuah kondisi di mana pembelajaran itu nyaman bagi anak. Itu pendekatan personal. Mungkin kalau di grupnya itu ada pembelajaran diferensiasi ya, uji diferensiasi itu satunya kan diferensiasi konten ya, pendekatan kepada anak, diferensiasi proses sudah dilaksanakan. Dan membuat anak nyaman pun gitu ya, itu ada pengaruh juga dari rekan-rekannya ya. Karena kita kasih tadi jadi bahan pendidikan itu tidak nyaman, dia merasa berada di tengah-tengah kelas karena ada beberapa anak yang superior yang punya kekuatan secara fisik mental itu menjadi memberikan tekanan baik perkataan, sikap ataupun perlakuan secara fisiknya itu biasanya ada. Nah, kalau gurunya kita tidak respect terhadap hal itu anak tidak nyaman kelas. Jadi gurunya harus memahami secara detail apa yang anak rasakan per individu ya, bukan secara global. Dari kelas saya mah tenang, gitu ya, damai, aman, banyak yang nakal. Guru tentu secara personal guru tahu apa yang dia rasakan ya di kelas. Kemudian juga itu harus memvariasikan metode pembelajaran ya atau strateginya. Kan kalau di guru penggerak yang mungkin di kurikulum mereka sekarang kan anak itu harus dibuatkan dalam melaksanakan pembelajaran itu dan sehari ketika akan belajar minggu depan itu kita harus merefleksi di samping pembelajaran sekarang, karena tadi sudah belajar itu kan terkait penjumlahan pecahan dari minggu tidak sama, gitu kan? Bagaimana pembelajaran ini senang gitu kan? Senangnya kan senang apa, gitu kan? Kan coba dari cara ibu berbicara ketika menjelaskan materi, bagaimana menurut kalian, gitu ya? Mungkin ada yang cukup ibu suaranya kurang jelas, bu apa sih di belakang? Atau mungkin ibu kasihlah hanya mendekati anak yang itu sehingga tidak gitu. Kemudian itu mungkin salah satu hal kecil ya dari segi berbicara kita. Kemudian dari segi media sampaikan juga. Nah sekarang kan kita belajar menggunakan media selain fokus atau bayang-bayang video kan. Menurut kalian bagaimana? Karena bu mungkin depan bisa digunakan jadi ikutan ibu gitu ya. Atau mungkin ada anak bu saya bosan di kelas terus ingin belajar di luar kelas bu gitu. Terkait materi minggu depan dengan ekosistem kolam, bagaimana kalau kita tidak anak kolam ke sekolah, jadi kita belajar di sana itu kan bagian dari merencanakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu ya pentingnya bagaimana kita sebagai seorang guru menjadi guru yang bisa mengkondisikan kelas itu nyaman dan senang siswa belajar. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi siswa belajar itu harus kita pahami ya, kita respect ya. Di samping itu tadi strategi pembelajaran yang kita lakukan juga situasi kelas di mana mereka bersosialisasi dengan rekan-rekannya, karena kita di banyak anak-anak yang tidak nyaman karena situasi teman-temannya yang selalu memposisikan dia itu menjadi bahan bulian ya, itu respect. Itu pentingnya ya, kita harus mengkondisikan itu belajar dan senang. Dan sebaliknya pun demikian, kata siswa tidak merasa nyaman dan senang belajar itu dari rumah sudah punya pemahaman tidak nyaman. Mulai dari rumah saja anak sekolah ya bangun nanti saya di sekolah akan menjadi pendidikan, atau mungkin gurunya bosan belajar itu saja hanya memberi tugas menulis ya. Padahal saya ingin loh bapak ibu itu mengajak belajar di luar kelas atau menggunakan yang menarik, itu pasti siswa punya seperti itu. Makanya kita ada respect pada kebutuhan belajar siswa. Jadi sekarang kan di kurikulum belajar itu pembelajaran yang berpihak pada murid, mulanya usaha itu ya. Itu sebagai bahan tambahan informasi saja.
Dan latar belakang selanjutnya adalah memperoleh pelajar yang mampu bersaing di kancah internasional. Tadi ya, kemampuannya harus dimiliki. Kemudian memperoleh pelajar yang kreatif dalam menghadapi perubahan dan memperoleh pelajar yang memiliki nilai Pancasila untuk menjaga persatuan bangsa. Itu kemudian pemerintah menggulirkan program P5 ini karena latar belakang untuk menjawab tantangan zaman di pemerintah. Nah, sekarang bagaimana penerapan kegiatan penguatan P5 ini di sekolah? Jadi di kurikulum mereka ini bahwa penerapan kegiatan itu ada 3 kelompok ya. Yang pertama intrakurikuler, yang kedua kegiatan di kokurikuler, dan yang ketiga ekstrakurikuler. Jadi kegiatan penerapan P5 ini bisa dilaksanakan diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran, ya, melalui proyek, diskusi, presentasi. Yang penting integrasi nilai P5 itu diintegrasikan dalam pembelajaran sehari-hari atau dalam kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler ini kan kegiatan untuk menguatkan, mendalami, memberi pengayaan terhadap kegiatan intrakurikuler. Salah satunya dengan cara kegiatan P5. Dan yang tidak ekstrakurikuler boleh kegiatan P5 ini dilaksanakan di kegiatan ekstrakurikuler boleh ya. Nanti akan saya jelaskan ya terkait kegiatan mitra di kurikuler dan di ekstrakurikuler. Jadi berapanya bisa di kegiatan 3 kelompok ini. Nah, kurikulum merdeka yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya adalah fase ya capaian pembelajarannya. Jadi dikelompokkan dalam 3 fase kalau sekolah dasar itu. Yang pertama fase A itu di kelas 1 dan kelas 2. Jadi tahap awal pembelajaran yang fokus pada pengembangan kompetensi dasar. Kemudian fase B kelas 3 dan 4 ini tahap pengembangan dan pengembangan kompetensi yang lebih kompleks, dan yang terakhir fase C itu kelas 5 dan 6. Itu tahap pengaplikasian pengembangan proyek-proyek masalah. Apa sih yang membedakan fase dengan kelas? Ya? Kalau kelas itu pengelompokan berdasarkan usia, ya. Kalau fase itu berdasarkan kompetensi yang harus dicapai. Makanya untuk fase A itu CT-nya sama, capaian pembelajarannya sama. Kalau kelas 2, contohnya misalkan dalam aljabar ya, siswa mampu mengoperasikan pembulaan sampai dengan 1000 misalkan ya. Itu di fase A, artinya itu di kelas 1 kelas 2. Nah, nanti kelas 2 dan kelas 1 berkolaborasi. Bu, kelas 1 nanti berarti ibu bagian ini saja operasi penjumlahannya sampai dengan 500 di kelas 1. Nah, nanti yang 600 sampai 1000 itu di kelas 2. Ya, kita ada kolaborasi karena capaiannya sama. Yang membedakannya lagi adalah jika di fase A di kelas 1 itu belum tercapai, itu masih bisa dibalik di kelas. Itu ya membedakan fase karena capaian pembelajaran sama. Itu salah satunya ya sebagai gambaran awal. Di fase B, C pun sama ya. Fase B itu fase B sama, capaian pembelajarannya dan capaiannya sama. Nah, yang membedakannya data sarana nih, kelas 3 belajarnya sarana kelas 4 itu harus ada kolaborasi dengan kedua guru itu ya di fase perkembangannya, fase capaiannya. Itu ya yang mendasari perbedaan kurikulum yang sekarang dengan kurikulum sebelumnya. Nah, ini dimensi penguatan profil Pancasila ada 6 ya, tadi saya sudah jelaskan. Beriman, bertakwa, beragama mulia, berkepentingan global, mandiri, gotong royong, utara kritis dan kreatif. Nah, selanjutnya tema yang harus dilaksanakan di kegiatan P5 ini ya. Untuk sekolah dasar itu ada
dalam 1 tahun harus memilih 2 tema ya, 2 tema minimal gitu. Jadi paling sedikit. Dipilih berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lingkungan sekitar sekolah. Jadi kalau kita akan melaksanakan kegiatan ini, pemilihan tema itu harus disesuaikan ya dengan kebutuhan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Disesuaikan juga dengan kondisi sarana prasarana, kondisi sumber daya manusia yang ada di sekolah ini. Yang itu harus dipertimbangkan, diperhitungkan ya. Sehingga ketika akan melaksanakan itu sudah siap dari beberapa aspeknya. Yang pertama, kewirausahaan. Di sini bagaimana siswa itu ditumbuh kembangkan jiwa kewirausahaannya dalam kreatif, inovasi dan kemampuan mengelola usaha kecil. Ya. Sebagai contoh misalkan sudah disepakati bersama kepala sekolah, tim pengembang P5 itu kita akan melaksanakan di semester sekarang untuk kewirausahaan. Dari tim pengembang sudah melaksanakan untuk kelas 5 dan kelas 6 itu kita akan mengambil tema kewirausahaan. Sudah diskusi bahwa kita akan mengembangkan pengolahan makanan berbasis dasar singkong misalnya. Nanti sesuai dikelompokkan oleh guru-gurunya. Satu kelas 3 kelompok, masing-masing silakan mencari resep makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Mereka akan saya di YouTube atau di TikTok. Saya sudah nunggu, saya akan membuat makanan sombrong misalkan. Kelompok ini misalkan putri ngomong, kelompok ini ondol dan sebagainya. Itu kan sebagai potensi mereka untuk membuat usaha ya. Jadi mengolah dari bahan dasar makanan itu beberapa makanan yang bisa dijadikan kegiatan untuk mencari penghasilan. Itu mungkin bisa itu mungkin salah satu kecil ya dari tema kewirausahaan. Kemudian kebinekaan global mengajarkan murid tentang keberagaman budaya, agama, suku, bangsa, kemudian toleransi dan menghargai perbedaan. Tadi saya sudah jelaskan ya di awal ya. Kemudian gaya hidup berkelanjutan. Pentingnya menjaga lingkungan tali gaya hidup yang berkelanjutan kalau seperti daur ulang sampah, pengurangan sampah dan menggunakan energi terbarukan. Tema kearifan lokal dan lingkungan. Mengenalkan murid pada kearifan lokal di daerah mereka serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Contoh nih, semester depan tim pengembang sudah merencanakan dan mengambil tema kearifan lokal dan hidup karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, di sekolah ini masih beberapa ada lahan kosong yang masih belum dimanfaatkan. Oke, kita jadikan tema untuk menerapkan kegiatan sekolah ini. Boleh itu ya. Saya di belakang sekolah ya, kan sekolah nanti ini dipanen. Kita akan jadikan program ini bisa di tema kearifan lokal. Nanti setelah tim pengembang menyusul ya, karena di program P5 ini kan boleh dilaksanakan per hari yang terintegrasi terus belajar nih. 1 hari itu di jam pelajaran terakhir itu khusus P5 itu bisa. Kemudian per minggu dalam 1 hari dalam 1 minggu fokus 1 hari itu P5 atau per periode dalam 1 semester mau menggunakan 1 minggu khusus untuk P5 juga bisa. Oke, contoh tadi ya. Sekarang kita mau tim pengembang sudah merencanakan dan berbagai pertimbangan akan memanfaatkan lahan kosong di sekitar sekolah untuk penerapan kegiatan P5 dengan tema kearifan lokal dan lingkungan. Nah, di hari pertama itu belum aksi nyata di lapangan, belum. Kita masih
mahasiswa terkait tumbuhan atau tanaman yang kira-kira bermanfaat atau mudah ditanam. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan dari video-videonya yang di hari pertama itu. Nah, setelah diberi tayangan berbagai macam tanaman yang bermanfaat, yang menghasilkan, nah, di hari keduanya diskusi lagi. Ada nih tanaman yang bisa ditanam di sekolah kita, gitu ya, yang bahan bakunya mudah, pemeliharaannya mudah, gitu kan. Sepakati ada yang mungkin kelas 3 menanam ubi jalan, kelas 5 menanam pohon singkong, kelas 6 menanam terong, misalkan, ya. Dan kemudian tim nomor juga sudah membagi petak-petaknya ya, itu di hari kedua misalkan. Di hari ketiga diskusi pengadaan bibitnya, ya. Kemudian di hari keempat mengumpulkan pupuk kandang atau pupuk kompos yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan tanaman. Di hari kelimanya mulai mencampur tuh, mengumpulkan tanamannya. Di hari keenam menanamnya. Itu program kelima yang dibahas satu semester 1 minggu, ya. Itu contoh ya. Misalkan sekarang hari ketujuhnya merefleksi dari kegiatan itu boleh. Itu kan itu juga sesuatu contoh kegiatan kelima yang mungkin mudah dilaksanakan, kemudian memanfaatkan menjalani sekolah, dan memang butuh sekolah lingkungan hijau, lingkungan yang tanah-tanah yang sisanya itu tidak tumbuh untuk yang tidak manfaat tapi ada manfaatnya. Itu mungkin salah satunya ya. Di tema kearifan lokal dan lingkungan ini. Kemudian teknologi dan inovasi temanya adalah mengenalkan diri pada perkembangan teknologi dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Oleh bahkan program di sini kepala sekolah yang bersama-sama dulu akan mengadakan pelatihan IT ya, IT dasar. Boleh itu, silakan. Yang penting perangkatnya ada, sumber daya manusianya siap, dan anggarannya juga mendukung. Yang diskusinya adalah ketika membuat kegiatan kelima ini, anggarannya tidak terlalu besar, kemudian mudah dilakukan dan kemanfaatannya juga sangat ya. Kemudian kesehatan dan kebugaran, pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran melalui pola makan sehat, olahraga dan kebersihan diri. Contohnya seperti ini. Sekarang tahun depan kita akan melaksanakan program kegiatan kelima itu gembur, judulnya gembur, makan buah dan sayur misalkan ya. Itu tim pengembang sudah memutuskan misalnya itu misalkan ya ambil tema itu. Di hari pertama kita berikan pemahaman kepada siswa makanan yang bergizi apa saja, manfaatnya apa saja, kemudian makanan yang sehat dimaksud apa saja, gitu ya. Di hari kedua juga mereka diskusi apa yang kamu makan sehari-hari di sekolah, di rumah, gitu ya, dengan orang tua, gitu kan. Nah kemudian di hari ketiga itu juga guru menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan program makan buah dan sayur. Nanti setiap 1 minggu sekali di hari Sabtu itu siswa diharapkan membawa bekal dari rumah dengan makanan yang mengandung buah dan sayur. Karena kan tujuannya untuk membiasakan siswa untuk mau makan buah dan sayur. Karena sekarang ini kan siswa sudah mulai tidak suka ya Bu ya makan sayur ya, banyak makanan yang instan-instan. Itu memang karena di posisi dibutuhkan oleh silakan. Ya nanti programnya terus berlanjut setiap hari Sabtu siswa membawa bekal dengan makanan yang mengandung buah dan sayur. Itu juga program kelima ya Bapak Ibu. Itu ya penjelasan dari tema ini. Nah ini alokasi waktu pembuatan profil pelajar berhasil sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi bisa dilaksanakan per jam dalam 1 hari. Artinya masing-masing guru kelas itu memanfaatkan jam terakhir di hari itu untuk kegiatan kelima. Artinya ini tidak berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain atau dengan
guru kelas lain. Itu murni dilakukan sendiri dengan siswanya di kelas. Ya. Yang kedua per hari ini guru atau pendidik mengalokasikan waktu dan menentukan satu hari dalam seminggu. Saya apa nih? Hari Sabtu. Jadi full dalam satu hari itu semua guru kelas melaksanakan program atau per periode dalam satu semester akan dilaksanakan dipadatkan dalam satu waktu, misalkan 1 minggu full P5 atau 2 minggu full P5 itu tidak boleh. Ya, nanti tinggal pilih kira-kira mana yang lebih efektif. Ya, kalau di sekolah saya itu kemarin sudah sepakat akan melaksanakan 1 minggu full. Ya, 1 minggu full 1 semester. Karena proyek ini kan tidak satu pertemuan, 2 pertemuan selesai. Jadi harus bertahap. Kalau misalkan 1 minggu sekarang, misalkan kalau kita akan melaksanakan kelima hidup nih, misalkan sekarang hari pertama bersama siswa memberikan pemahaman terkait makanan atau tanaman yang bisa menghasilkan dan murah bahan bakunya, kemudian bermanfaat. Kemudian nanti kita lagi minggu depan lagi ya, lama ya waktunya. Kadang-kadang mungkin ada pasti karena waktu sudah lupa atau sudah kurang semangat, mulai lagi. Kalau 1 hari pulang, 1 minggu pulang tuh hari ini kegiatan, besoknya masih nyambung kegiatan itu kan mereka masih ingat, masih semangat, dan gurunya juga memfokuskannya lebih mudah. Itu baru sekolah saya kemarin ya. Nanti untuk di sekolah ini silakan didiskusikan bersama-sama kira-kira mana yang lebih efektif ya, lebih efektif, lebih mudah, kemudian kesepakatannya bersama seperti apa itu silakan dikondisikan ya. Itu ya alokasi pembuatan profil pelajaran. Jadi ada 3 pilihan ya sekarang di sekolah ini mau pilih yang mana sih? Nah sekarang bagaimana sih tahapan penerapan kelima di sekolah dasar? Yang pertama tahap persiapan ya. Tahap persiapan tentu saja bahkan harus membentuk tim ya, tim pengembangan penerapan kelima di sekolah. Itu di sini ada ketua koordinatornya, ada sekretarisnya, ada pembicaranya, ada seksi kegiatannya. Kita biasanya yang mencari temanya, mencari modulnya atau modulnya, kemudian nanti seksi acara itu yang mengatur setiap hari acaranya, ada seksi dokumentasi. Pokoknya silakan sesuaikan dengan kebutuhan di sekolah ini. Nanti ketika sudah di akhir kita punya dokumentasi ya, foto-fotonya, program modulnya dijilid dijadikan satu. Nanti ketika ada pengawas yang menanyakan bagaimana interpretasi kelima di sini, tinggal serahkan saja dokumentasi ya. Itu jadi sudah kudet dibentuk dalam satu jilid ya. Nanti saya akan berikan contoh modul penerapan kelimanya agar Bapak Ibu punya gambaran. Jadi ketika itu juga bisa dijadikan bahan pengembangan komunikasi dengan orang tua. Misalkan nanti oleh sekolah ini dicetak dalam banner ya yang besar dengan beberapa kelima, itu kan nanti bisa disampaikan kepada orang tua atau sebagai bahan laporan pendidikan juga oleh kepala sekolah kepada orang tua. Jadi nanti siswanya punya kebanggaan tersendiri, oh ini saya ketika melaksanakan ada dokumentasinya. Mereka bisa lihat-lihat, orang tua bisa lihat-lihat ya, oh ternyata ada program baru di sekolah ini yang bisa mengubahkan karakter siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Tahap persiapan tadi yang membentuk tim pengembang, kemudian menentukan tema dan topik yang akan dilaksanakan. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan ya, temanya kan ada kewirausahaan, kearifan lokal, kepemimpinan global, teknologi dan inovasi. Silakan pilih.
yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di sekolah ini ya, sarana prasarananya, sumber daya manusianya, anggarannya, dan kebutuhan di sekolah ini Bapak. Yang kedua, perencanaan kegiatan. Menyusun rencana itu di modul ya, nanti saya akan lihat contoh-contohnya yang mencakup tujuan, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Rencana juga mencakup atur-atur yang sumber daya yang diperlukan ya. Kemudian pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat di perencanaan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing murid dalam menjalankan kegiatan tersebut. Yang keempat, asesmen dan refleksi. Kita harus ada evaluasi ya, dan refleksi pada kegiatan yang sudah dilaksanakan. Apakah kegiatan sesuai yang diharapkan, atau ada kendala apa, anggarannya, atau sumber daya manusianya yang tidak dijalankan sesuai yang diharapkan, atau siswa-siswanya, atau fasilitasnya perlu dievaluasi ya, perlu direfleksi untuk perbaikan pada kegiatan-kegiatan berikutnya pada waktu-waktu berikutnya. Kemudian juga ini perlu didokumentasikan di akhir ya, seperti yang tadi saya sampaikan, didokumentasikan sebagai bukti fisik ketika kita melaksanakan kegiatan. Informasi yang bisa disampaikan ke pengawas kalau secara kedinasan, dengan orang tua atau dengan pihak lain yang membutuhkan informasi terkait kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilaksanakan di sekolah ini. Itu ya tahap penerapannya. Ini saya akan ini bagian Ibu, saya akan berikan contoh modul P5 dengan tema kewirausahaan di fase C atau di kelas 5 dan kelas 6. Misalnya temanya kewirausahaan, topiknya adalah kita suka teh manis ya. Total waktunya 10 jam. Artinya kalau mau pada 1 minggu ini fleksibel ya, waktunya tidak harus 10 jam. Karena kalau rata-rata 1 minggu itu 4 jam belajar, asalnya 4 kali 7 28 jam. Dimensi dari kegiatan ini adalah bagaimana bertakwa mandiri, sub elemennya adalah regulasi diri, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, dan berinisiatif memberikan tugas-tugas. Boleh, kalau itu dalam asesmen awal ya, yang pertama boleh silakan. Di asesmen awal yang pertama ini mengukur kompetensi siswa dalam menentukan kebutuhan proyek ya, dalam menentukan pengembangan suplemen kapasitas. Di pertemuan pertama mungkin bisa mengamati pembuatan teknis di tayangan video ya, atau mungkin anak-anak bisa mengamati pembuatan teknis di rumah, atau mungkin bisa langsung praktekkan di sini ya cara membuat teh manis, atau mungkin kalau waktunya lebih banyak bisa mengunjungi penjual teh manis ya. Sekarang sedang booming ya teh manis yang itu di Indonesia ya, itu boleh kalau bisa di rumah, di sekitar rumahnya ada yang berjualan teh manis, bisa beli juga untuk mengamati bagaimana cara membuat teh manis, sambil membelinya gitu kan. Jadi jangan cuma membeli saja, itu mengamati bagaimana cara mengolah membuat teh manis. Itu dibutuhkan siswanya. Tapi berikutnya nanti ditanyakan oleh gurunya. Boleh berkelompok, siswa presentasikan hasil pengamatannya dari tugas yang diberikan. Jadi menggali permasalahan dulu di lingkungannya ya, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan. Itu kan sebagai bagian dari asesmen awal. Nah kemudian hari kedua itu menyiapkan bahan antara guru dengan siswanya.
apakah menyiapkan bahan dan alat itu dari anggaran itu mau disediakan di sekolah atau harus siswa iuran, itu silakan. Di samping itu juga mengidentifikasi potensi lokal yang dapat mendukung mengembangkan semangat kewirausahaan sebagai bahan seperti bahan-bahan yang lokal yang digunakan dalam pembuatan teh manis. Itu Bapak Ibu juga bisa menerangkan ya terkait manfaat gula, manfaat teh, bagaimana kalau konsumsinya berlebihan dan yang seharusnya itu disampaikan juga. Ya, jadi di hari-hari sebelumnya itu beliau memahami dulu mereka tentang bahan-bahan atau alat-alat yang akan digunakan. Sehingga ketika mereka meramu teh manis itu tidak berlebihan kadarnya yang akan mengganggu kesehatan. Jadi harus punya pemahaman seperti itu juga sesuatu. Di hari berikutnya mungkin bisa merasa dulu ya. Di sini juga mungkin bisa diinovasi ya. Teh manis tidak hanya teh manis gula teh saja, ya. Bisa divariasikan dengan bahan-bahan lain, misalkan bagaimana kalau campur sereh, ya. Kita punya bisa punya manfaat lain yang mungkin ada ciri khas lain dari teh manis itu ya. Mungkin kalau bahan-bahan lain itu kan bagian dari inovasi, jadi tidak perlu teh, gula, es itu kan sudah biasa. Ya. Jadi ada inovasi sehingga ketika mereka nantinya akan berjualan itu ada produk yang memiliki keunikan dan kelebihan dari penjual-penjual lain. Ini akan menarik pembelinya. Itu kan ada harus hubungan keuangan kita ya. Jika kita berjualan, itu ketika ada yang sama, ada hal lain yang lebih dari kita, keunikannya, rasanya, atau apanya itu biasanya akan menarik pelanggan ya. Kalau sama-sama saja ya, itu biasanya pembeli itu akan beli ke toko warung atau yang kita jual itu apa yang beda ya, mungkin dari harganya, dari rasanya, ya, dari kebersihannya, dari ramah-ramahnya sebagai penjual. Itu kan produk kita kan bagi seorang penjual ya. Ya, usaha ini sudah paham, sudah berpengalaman di usaha jual menjual. Itu juga pengalaman yang perlu sampai kepada siswa ya. Nah, di hari berikutnya kita langsung membuat produk teh manis, gitu ya. Bagaimana cara meraciknya, membuatnya dan sebagainya. Dan yang hari terakhir merefleksi ya bersama-sama siswa. Contoh lain. Nah, misalkan nih contoh pas program P5 tentang lingkungan hidup, menjaga lingkungan bersih dan sehat. Ini bisa diterapkan di fase A bisa, fase B bisa, fase C bisa. Langkah yang pertama adalah Bapak Ibu menentukan temanya apa dulu ya. Sudah lingkungan hidup nih, judul modulnya menjaga lingkungan bersih dan sehat. Kemudian capaian pembelajarannya, murid mampu memahami pentingnya menjaga kebersihan, murid mampu mengidentifikasi cara-cara menjaga kebersihan, dan murid mampu bekerjasama dalam kelompok melakukan aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan. Jadi pengetahuan, sikap, dan keterampilan ini kalau saya bisa kelompokkan ya. Nah, di pertemuan ke-1, kalau misalkan nih kegiatan kelima itu mau dipadatkan ya, atau mau dilakukan per minggu, nanti ini minggu pertama atau hari pertama kalau mau dipadatkan ya per minggu ya. Jadi guru membuka pelajaran dengan menayangkan video inspirasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Banyak ya di YouTube, di TikTok,
Kemudian diskusikan tentang video itu yang ditonton bersama mereka, tanyakan yang pertama, ya. Kemudian dari keduanya diskusi bersama mereka. Murid dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diberi tugas untuk mendiskusikan cara-cara menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Di sini ya, misalnya mereka diberi semacam lembar kerja ya, pertanyaan-pertanyaan tematik untuk didiskusikan dari cara-cara mengidentifikasi menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, baik itu di sekolah ini ataupun kalau daerah-daerah yang sudah itu di hari kedua. Ada di hari ketiga atau pertemuan ketiga jika dilaksanakan dalam satu kali. Setiap kelompok membuat poster tentang cara-cara menjaga kebersihan lingkungan. Tapi sebelumnya kita jelaskan dulu poster itu apa ya, gunanya untuk apa, contoh-contoh posternya apa. Kemudian kita beri contoh posternya. Misalnya kalau siswa bingung, sudah ada poster, contoh poster kebersihan lingkungan, silakan kakak saja di bawah studio siswa boleh yang membuat poster tentang kebersihan lingkungan. Nanti dipajang itu poster-posternya Bu di depan kelas-kelas mereka. Itu kan menjadi kebanggaan juga ya, karena hasil kerja saya bisa dilihat oleh orang lain. Terus seperti ini kan kelas ada pajangan itu kan baru. Itu kan secara langsung memotivasi siswa untuk apa sih, semakin kreatif, inovatif ya, karena karyanya itu ada yang melihat, ada yang menghargai, ada yang menilai. Itu poster ya, bisa dasarnya bersama-sama buat poster ya. Kemudian pertemuan kelima, keempat dan kelima nih bisa 2 hari ini ya. Murid bersama-sama melakukan kegiatan kebersihan di dalam sekolah. Ya, jadi bagi-bagi mungkin kelas 5-6 bersihkan di dalam sekolah, kelas 4 samping di sekolah, kelas 1-2 sampingan sekolah dan sebagainya. Oke ya. Kemudian dari sini bisa menyampaikan pemahaman terkait sampah-sampah organik dan non organik. Nanti siswa pada hari itu dipersilakan untuk memisahkan sampah yang organik sampah mana yang organik sampah mana. Itu dijelaskan dulu kemanfaatannya ya, dan ketidakmanfaatannya dari sampah itu. Dan pertemuan ke-6 refleksi bersama-sama ya, refleksi bersama-sama antara dengan guru dan komunitas sekolah di sini. Gunanya untuk apa? Untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana, atau kendala apa yang dihadapi pada saat pelaksanaan, atau masalah apa yang muncul dari kedua siswanya, dari gurunya terkait tugas-tugas yang belum dilaksanakan secara maksimal, atau sarana prasarana yang masih kurang, atau anggarannya mungkin yang masih kurang, atau mungkin lebih anggarannya gitu kan, perlu evaluasi. Dan nanti hasil dari refleksi ini kan bisa sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Refleksi juga dilakukan bisa bersama dengan murid ya. Bagaimana setelah kalian melaksanakan kegiatan pendidikan ini senang gitu. Kalian buat kalian senang gitu kan, ajak mereka itu bersama-sama ya, murid-muridnya. Ini contoh, sambil contoh pilihan terkait tema lingkungan hidup, tema lingkungan dalam menjaga kebersihan. Atau misalkan temanya karena semester 1 di tahun ajaran 2025-2026 akan menghadapi kegiatan 17 Agustus ya, kegiatan kemerdekaan, boleh dihubungkan dengan kegiatan itu. 1 minggu misalkan, hari pertama ditayangkan, dijelaskan, diberi pemahaman terkait pahlawan-pahlawan nasional ya, bagaimana perjuangan mereka, ditayangkan video-video ya. Hari berikutnya didiskusikan bersama siswa
bagaimana perjuangan mereka. Hari ketiga misalkan kita mau merancang nih, membuat kostum yang bertemakan pahlawan di hari ketiga. Hari keempatnya penjualan dan bahan. Hari kelimanya melaksanakan pembuatan kostum-kostum itu ya, atau ornamen-ornamen yang berhubungan dengan kemerdekaan. Nah, pas hari akhirnya endingnya itu bisa dilaksanakan untuk pawai ya. Mereka pasti akan bangga ya, karena mereka dilibatkan dalam kegiatan itu dan mereka langsung memakainya sendiri untuk diperlihatkan atau digunakan pada acara-acara hari kemerdekaan yang banyak dilihat orang. Itu pasti kebanggaan tersendiri buat mereka ya, karena mereka ikut merancang, ikut membuat, apalagi memakainya ya, itu pasti akan menjadi kebanggaan tersendiri. Itu ya Bapak Ibu, contoh-contoh program kelima yang mungkin lebih mudah dilaksanakan, tidak memerlukan budget yang besar, kemudian siswa mampu melaksanakan, kita sebagai gurunya juga mudah memfasilitasinya, dan dibutuhkan di sekolah ini sebagai bahan informasi yang akan disampaikan baik itu kepada orang tua murid maupun pada pihak-pihak lain, sehingga akan menjadi kekuatan sekolah ini ya, sebagai sekolah yang lebih dipercaya oleh orang tua murid dan masyarakat sekitarnya. Ada kegiatan-kegiatan yang berorientasi menumbuh kembangkan minat dan bakat siswa, juga menumbuh kembangkan karakter siswa yang difasilitasi oleh sekolah ini. Ya, itu mungkin Bapak Ibu ya, pemahaman saya garis besar terkait P5 dan bagaimana implementasinya di lapangan. Tinggal Bapak Ibu nanti mengeksplor lagi ya. Mengeksplor itu banyak di PMM ya, di menu bahan ajar perangkat pembelajaran. Bapak Ibu bisa klik modul project. Tapi saja hasilnya berapa, temanya apa, itu muncul. Tinggal diunduh, tinggal disesuaikan dengan program di sini, tinggal dimodifikasi sedikit, sudah dalam bentuk tim pengembang laksanakan. Atau seperti ini modul yang sederhana yang saya sampaikan. Ini sederhana ya, modulnya sederhana. Kalau yang lengkap itu ya tadi di menu perangkat pembelajaran, klik modul project. Jenjangnya sekolah dasar, di fasilnya fase apa, kemudian klik tulis temanya, unduh, nanti akan keluar. Gampang ya, Bapak Ibu tidak harus merancang membuat sendiri, itu bagusnya membuat. Kalau ingin memudahkan ya, dulu saja yang dilaksanakan, tinggal disesuaikan dengan keadaan sekolah ini yang dimodifikasi. Kalau pelaksanaan P5 itu tadi ya, bisa masing-masing guru kelasnya sendiri dengan teknik waktunya per hari, bisa berkolaborasi antara guru kelas 1 dan kelas 2, karena di SD kan jenjang usianya cukup berbeda ya, jauh ya, antara kelas 1 dan kelas 6 itu bisa guru kelas 1 atau kelas 3 satu kolaborasi, satu kelas 4, 5, 6 kolaborasi dengan tidak. Kalau mau semuanya sama boleh ya, karena kalau di kelompok atau pas itu lebih memudahkan ya, memudahkan untuk pelaksanaannya, karena kemampuannya kan berbeda-beda antara kalau kelas itu lebih sama ya, karena pasti perkembangannya sama. Boleh kalau mana kelas rendah dan kelas tinggi, temanya mau sama boleh, tapi materinya berbeda. Atau temanya mau berbeda silakan. Misalkan di kelas 1 kelas 2 mau tentang tema lingkungan, tadi kebersihan sekolah ya, boleh. 4, 5, 6 mau tema kearifan
sekolah boleh. Jadi dua tema sudah sekaligus dijalankan dalam satu semester. Nah, banyak tema yang diambil rasanya lebih bagus. Tapi kalau sekolah itu minimal melaksanakan dua tema dalam satu tahun. Ya, mau semester pertama satu tema, mau semester berikutnya satu tema lagi boleh. Atau dalam satu semester mau dua-duanya boleh, disatukan ini semester berikutnya ambil lagi temanya lain. Ya, sekarang barangkali nanti kalau akan menerapkan tinggal membuat tim pengembangnya, bagian tugasnya, kemudian sesuaikan dengan sumber daya manusianya, budgetnya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, tidak ada merasa yang terbebani, siswanya pun senang melaksanakan dan hasilnya pun bisa sesuai dengan yang diharapkan. Baik, saya beri waktu untuk Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan dari materi yang saya sampaikan. Silakan. Dari saya, Pak. Ya boleh, silakan Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Masa saya tadi menyimak penjelasan Bapak, Ya. disebutkan kalimat itu untuk membentuk karakter siswa Ya. yang harus dipersiapkan untuk kehidupan mereka kelak. Salah satunya yaitu dalam berpikir kritis. Ya. Dalam berpikir kritis itu mereka itu kan harus mampu menyampaikan pendapat atau pertanyaan ketika di kelas. Ya kelas, kebetulan saya di kelas berapa? Di kelas berapa? Mungkin sebagian anak itu mereka sudah mempunyai karakter berpikir kritis. Jadi ketika saya menjelaskan atau ketika ada pertanyaan, ada salah satu siswa yang memang mereka selalu menjawab ya Pak. Nah, kemudian sebagian kan ada anak-anak yang memang karakternya itu diam. Nah, padahal mereka itu mempunyai kemampuan. Nah, mungkin dari saya, mungkin dari Bapak itu ada trik untuk menumbuhkan rasa percaya diri supaya mereka itu mampu berbicara, mau tentang mau bertanya atau menyampaikan pendapat seperti itu. Khususnya di kelas. Baik. Terima kasih Bapak, mungkin ini. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya, tentang berpikir kritis ya. Memang di kelas itu kan kalau jumlahnya 15 berarti beragam karakter, sifat 15 pasti berbeda ya. Ada yang siswanya biasanya cerewet, ada yang punya perilaku over, ada yang pendiam, ada yang tengah-tengah gitu ya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan siswa-siswa yang pendiam, yang kurang percaya diri, agar mereka itu mau mengungkapkan ya, mengungkapkan rasa ingin tahunya atau ketidakpahaman itu tidak hanya dipendam dalam hati ya, tapi bisa disalurkan melalui pertanyaan atau ketika menjawab. Mungkin kita harus pahami dulu ya latar belakang siswa ini seperti apa. Jadi karakter pendiam, karakter kurang percaya diri kan terbentuk dari keluarga ya. Itu terbentuknya itu bukan ujuk-ujuk ya, terus ada prosesnya. Kenapa sesuai seperti ini? Itu pasti ada sebabnya. Nah, kalau memang situasi keluarganya itu kurang mendukung, pasti akan efeknya akan berbalik, kurang percaya diri ya, cenderung pendiam. Nah, kalau kita sudah tahu, berarti tugas kita di sekolah harus menumbuhkan rasa percaya diri mereka, kemudian keberanian mereka untuk bisa berpikir kritis ya, atau bisa memberikan pendapat.
Jadi minimal kita harus membuat kelas itu menyenangkan bagi siswa. Jadi itu siswa juga karena orang saya ini kadang-kadang bisa menjadi bahan ejekan dan candaan teman-temannya di kelas. Kita harus respect ya terhadap situasi yang dialami siswa. Kemudian ketika pembelajaran itu boleh ibu gunakan teknik keterampilan bertanya. Artinya semua siswa harus membuat pertanyaan. Jadi jangan cuma siapa yang bertanya, karena pasti yang bagian tidak akan bertanya. Tapi keterampilan bertanya mesti dikembangkan. Setelah pembelajaran ini, ibu ingin kalian membuat semua pertanyaan pada materi yang disampaikan hari ini. Kemudian ibu tunjuk yang biasa pendiam, tidak mau, itu dia ditunjuk. Coba sekarang pertanyaanmu. Oh bagus ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi diberi ujian, diberi motivasi agar dia nanti kan suatu saat ketika tidak tahu, tanya ya, jangan diam saja. Dan bertanya tidak harus dibantu bu, karena kan kadang-kadang siswa itu ada rasa malu kalau bertanya di sana. Boleh, kita emosi tapi ya sebenarnya nggak apa. Gitu. Jadi dia itu ada keberanian untuk saya ada penghargaan dari ibunya, ada penghargaan dari ibunya untuk bertanya. Itu mungkin menurut pembangunan seperti dia. Jadi dia itu ketika akan bertanya itu karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga dia itu malu atau saya berani. Mungkin takut ditertawakan, mungkin takut pertanyaan tidak bagus, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Dulu itu harus bisa menggunakan. Satu itu ya, ada pendekatan personal, ada teknik keterampilan bertanya, atau kembangkan teknik keterampilan menjawab, kemudian dekati atau beri penguatan pendalaman yang berbeda pada anak itu, ya, beri penghargaan, beri pujian, beri perkataan sikap yang membuat itu nyaman dan senang ketika dia mengungkapkan. Jadi dia merasa ada yang mengerti saya. Gurunya ternyata tidak tidak sebagaimana dibayangkan kalau dimarahin, kalau disalahkan, ternyata tidak. Jadi itu mestinya salah satu trik cara mengembangkan dia untuk tidak menjadi pendiam dan kurang. Mudah tidak puas, ada urusan dari jawaban lain. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Apakah kegiatan kelima itu harus karena proyek ya Pak? Ada proyek harus ada produknya gitu. Harus ada detailnya atau misalnya produknya boleh secara tertulis saja. Jadi untuk P5 ini tidak harus produk atau tidak harus bentuk berwujud produk atau tidak harus kegiatan yang sifatnya merupakan disiplin. Ide, gagasan, kemudian presentasi juga itu P5 ya. Ya, produk yang dihasilkan. Mungkin kalau di tingkat SMA, SMK itu semacam ide gagasan untuk mengembangkan sesuatu itu mungkin bisa ya. Seperti misalkan nih, siswa itu punya program tentang bagaimana cara mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler. Itu kan ide gagasan, tapi presentasikan itu juga P5. Ya, jadi tidak harus berprogram atau bentuk benda terus. Ya, berbentuk tulisan itu kan nggak produk. Misalkan karangan atau puisi atau semacam itu portofolio apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan. Yang penting gurunya itu bisa memfasilitasi atau bisa membuat sebuah kegiatan, sebuah produk
yang mereka lakukan dan ada hasilnya. Ya, kan tidak harus berbentuk produk ya, atau berbentuk kegiatan yang kita. Jadi bisa ya, sebenarnya karakter, sikap, perilaku, kebiasaan itu juga sebenarnya berlima ya. Misalnya nih, program P5 di sekolah ini akan mengembangkan 5S: salam, sopan, santun. Nah, itu kan tidak berbentuk produk ya, tapi berbentuk kebiasaan. Itu juga bisa P5. Artinya setiap bertemu dengan ibu selamat, atau misalkan assalamualaikum, atau misalkan nih kita akan melakukan tentang kata tolong, terima kasih, dan maaf. Itu dijadikan kalimat oleh kita, boleh. Artinya ketika siswa akan meminjam, ketika siswa akan melakukan apapun, itu harus mulai mengucapkan kata maaf dulu. Maaf, kan temannya saya mau minjam ini, kan siswanya ucapkan terima kasih atau tolong gitu ya. Itu dibiasakan menjadi kebiasaan, itu juga P5 ya. Jadi sikap, perilaku, karakter bentuk P5 sebenarnya ya. Jadi ucapan terima kasih, minta tolong, minta maaf yang mereka lakukan sehari-hari, baik itu dengan gurunya, dengan rekannya, dengan orang tua di rumah, itu juga P5. Tapi dilakukannya, direncanakan di sekolah ini ya. Pokoknya nantinya sesuai di sini agar selalu melakukan kata maaf, terima kasih, dan tolong. Mungkin mereka akan berinteraksi dengan orang. Itu juga penting ya. Jadi tidak harus produk atau bentuk barang. Berarti laporannya berupa ayat isinya sendiri seperti itu ya Pak? Catatan-catatan dari yang sudah dilaksanakan, misalnya tadi yang menerapkan tentang tolong, berarti bentuknya atau hasilnya dari kegiatan tersebut adalah laporan guru seperti Ya. itu. Di samping laporan dulu juga ada resume atau umpan dari siswa. Siswa yang menulis ketika kegiatan itu, bagaimana setelah kegiatan maaf tolong dilaksanakan di sekolah. Nanti siswa punya urusan. Nah, itu bisa jadikan bukti juga bahwa itu sudah diterapkan dan dilaksanakan oleh siswa. Di samping laporan perencanaannya, itu umpan balik dari siswa, karena mereka yang merasakan, melakukan, dan hasilnya dirasakan oleh. Ya Bapak, terima kasih. Ada lagi yang ini? Bapak yang saudaranya bertanya boleh. Ya Pak, maaf tadi Ya. memang ditanyakan sama Bu Dwi ya. Misalkan dari Bapak menjelaskan program 5S. Ya. Itu berarti hasilnya itu tema yang mana Pak? Tema kearifan lokal bisa, Kebinekaan. kebinekaan global bisa, maksudnya banyak ya. Ya. Kalau nanti bentuk hasilnya misalkan berupa video gitu Pak, ketika anak dipuji dan ucapan terima kasih gitu, ketika anak itu diberi pinjam pinjam gitu kan, mengucapkan terima kasih itu bisa di video gitu Mas. Bisa. Ketika percakapan mereka Ya, itu saya bukti fisiknya ya, agar penerapan kata maaf, terima dan tolong itu yang dilaksanakan dalam video. Iya. Bisa, boleh. Itu kan video langsungnya. seperti berdialog gitu mereka. Ya, kan Tapi berdialog. kita video gitu. Ya, ini boleh itu bagian dari bukti fisik bahwa kegiatan training itu dilaksanakan, dirasakan oleh siswa, dan hasilnya memang ada perubahan. Lebih menghargai kan kebinekaan global ya kan, lebih sopan, disandung gitu kan. Kalau kata maaf, tolong, dan terima kasih itu dibiasakan oleh mereka ya. Secara minta terima kasih, jangan tolong lanjutkan, bukan pun kan kalau dengan tolong duluan lebih sopan, lebih enak jadinya. Orang yang akan memberi pinjaman juga lebih nyaman. Maaf gitu ya, maaf pinjam penggarisnya. Pas memberikan terima kasih, kan lebih enak orang yang diberi pinjaman juga itu. Ibarat staf bulan minjem, itu kan agak sedikit kasar ya, bukan enak ya. Kita biasakan maaf, terima kasih, tolong.
akan secara utuh bahasa juga tidak didengar. Kemudian situasi yang hadir dan mendengar saya. Itu mungkin ya. Ada lagi kan? Ya silakan Mas Jari. Terjadi lagi. Itu bagaimana cara yang efektif supaya anak itu ada efek jerahnya supaya tidak membuli temannya lagi. Ibu di kelas berapa ini? Kelas 5. Oke. Mungkin langkah awalnya begini Bu, ibu harus membuat kesepakatan kelas dengan mereka. Itu beberapa sudah terjadi kesepakatan kelas. Salah satunya di kesepakatan kelas itu kan dibuat bersama mereka ya, tidak boleh ada menggunakan kata kasar atau mengejek atau bercanda teman-temannya yang memiliki kekurangan. Kan sepakat ya. Kemudian ibu juga mesti bagaimana mereka ya, dari pemahaman merubah mindset mereka, pola pikir mereka terhadap temannya yang punya kekurangan atau kelemahan secara fisik ya. Jadi bagaimana pola pikir mereka bahwa kekurangan itu bukan harus menjadi hal yang ditertawakan, bukan hal yang menjadi bahan candaan, bukan hal yang selalu direndahkan orangnya. Itu pemahaman siswa punya kelebihan, dan kamu sebagai siswa yang punya kelebihan secara fisik mental tidak boleh menjadi orang yang paling superior, jadi orang yang paling kuat, menjadi orang yang mampu untuk menekan orang lain. Dan itu intent tiap hari Bu, karena bullying itu tiap hari, tiap waktu bahkan. Jadi kalau gurunya menyampaikan suatu bulan itu tidak ada tindak lanjut, itu pasti akan terjadi. Jadi intent tiap hari ya, ketika kamu belajar, anak-anak ini kesempatan kelas hari ini, sebutkan mereka menyebutkan. Kemudian ibu hari ini ada nggak yang dibully? Ya, terus kalau sudah selesai mau pulang, ibu refleksi itu ya. Dan biasanya seperti itu akan mengurangi kegiatan bullying. Ya, itu mungkin teknisnya ya. Tapi kalau kita satu minggu di Senin kita beri pemahaman, sekolah kelas pulang, kemudian refleksi bullying dilaksanakan sampai Sabtu, mungkin antara Senin sampai Jumat itu banyak kegiatan bullying. Tapi kalau intent tiap hari gitu ya, setelah belajar itu evaluasi hari ini ada yang nangis nggak, ada yang nakal nggak, ada yang dikata-katain orang tuanya nggak, ada yang mengejar nggak, ada yang menyadar nggak, itu evaluasi bersama. Ya, tiap hari karena bullying itu tiap hari Bu, karena usia SD itu adalah tidak sadar apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu sebenarnya menjadi orang lain tidak nyaman, itu mereka tidak sadar, spontanitas. Kalau bullying tidak respect pada itu akan menggunakan. Dan kasihan ya, sesuai yang sudah dibully, kalau gurunya tidak respect itu akan semakin tertekan di kelasnya tidak nyaman, gitu ya, di sekolah tidak nyaman. Jadi gurunya yang harus respect ya, fungsinya seperti itu. Itu mungkin. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Assalamualaikum. Kalau menurut saya ya, walaupun yang namanya produk itu tidak perlu tentang dia, tapi bisa dengan tulisan, dengan video, ataupun dengan video atau dengan perubahan perilaku itu juga merupakan suatu produk. Kemudian dalam menghadapi anak-anak yang suka membullying, karena kita sudah mengikuti program guru penggerak, di sana juga ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi kita bisa mengaplikasikan
saya seperti itu. Kalau ada pemahaman yang berbeda, mungkin ya gimana ya, dari yang sudah saya pelajari dalam guru penggerak maupun dari PKD itu seperti itu tadi, seperti ya Peri memang akan ada produknya, walaupun produknya itu bisa berupa tulisan, berupa gambar, video, tapi perilaku itu juga termasuk. Ya. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Susi atas penambahan pemahaman terkait dengan ini. Ya memang harus ada produk-produk asal ya. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Bu tadi itu produknya itu apakah harus berbentuk barang, benda, ya. Jadi produk harus dihasilkan tapi tidak dulu atau tidak selalu berbentuk benda atau barang. Jadi sikap, perilaku, karakter yang dikembangkan dalam program PLI ini bukan bagian dari L5. Produknya hasilnya itu tadi sikap, perubahan, perilaku, karakter siswa. Ya, memang untuk pendekatan kegiatan bullying mungkin salah satunya dari segi juga restitusi ya bagi guru penggerak itu sudah dipelajari. Dan itu juga bisa dilaksanakan teknik coaching ya Bu. Coaching bagi siswa yang bully atau yang dibully, coachingnya oleh kita. Itu mungkin akan lebih tergali ya apa motif dia itu membuli atau akan tergali mengapa dia selalu dibully. Itu dari coaching akan lebih tahu informasi dari kita apa yang dirasakan oleh siswa yang dibully atau yang dibully. Selain itu juga restitusi juga teknik coaching bisa dilaksanakan. Silakan ada yang lain dari kepala sekolah mungkin. Kalau begitu mungkin sudah paham secara garis besar ya. Secara detailnya silakan Bapak Ibu mengeksplor di PMN. Contoh-contoh topik video pembelajarannya di PMN banyak ya. Jangan skip nanti kita. Jangan hanya mengejar tentang video. Karena profil pelajaran itu paling banyak sekali. Ada berapa 87 modul karena kita bosan skip. Atau mau melihat video-video inspirasi banyak, modul-modul juga banyak ya. Tinggal Bapak Ibu mau kreatif, inovatif untuk membuka fitur PMN ya. Dan mungkin bagi sekolah di sini yang akan melaksanakan secara yang besar sudah ada gambaran ya tentang dulunya tinggal action pelaksanaan saja sehingga tidak meraba-raba ya. Tidak apa sih yang harus dilakukan atau yang harus minimal sekarang walaupun tidak sebagaimana ekspektasi Bapak Ibu minimal sudah ada gambaran ya apa yang harus dilakukan dari awal sampai akhir. Itu pemahaman detailnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa eksplor ya atau bisa diskusi dengan guru-guru yang lain ya untuk pemahaman lebih mendalam terkait penerapan PLI. Berarti kalau sudah tidak ada pertanyaan saya anggap cukup paham ya walaupun baru sekali dari besar nanti tinggal Bapak Ibu mungkin implementasikan di sekolah ini bersama-sama ya antara kepala sekolah, guru-guru dan pendidikan lainnya, siswanya, orang tuanya untuk mengimplementasikan program kelima ini sehingga secara binasan, secara berguru dilaksanakan dan akan menjadi kekuatan kebanggaan sekolah ini ketika PLI ini dilaksanakan hasilnya benar-benar dirasakan ya oleh siswa yang menonton ya sebagai fasilitator ya sekolah sebagai fasilitas untuk menumbuh kembangkan karakter sebagaimana yang dimaksud tadi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf jika penyampaian yang saya sampaikan masih belum memuaskan Bapak Ibu, masih belum sesuai dengan ekspektasi yang Bapak Ibu harapkan. Terima kasih, mohon maaf. Silakan Bapak Ibu sekolah lagi ya
di materi-materi KMK atau di nilai-nilai yang lain sehingga ibu yakin dan paham akan penerapan ini. Terima kasih atas segala pertanyaan. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Surat Utama SPD yang memberikan materinya. Sedikit yang bisa saya simpulkan yaitu bahwa P5 merupakan program yang bertujuan membentuk karakter pelajar yang berakhlak mulia, berkebinekaan global dan bergotong royong sesuai dengan fase perkembangannya. Di dalam hal ini ada 6 penguatan dalam P5. Yang pertama beriman dan bertakwa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, yang kelima kreatif, dan yang keenam berpikir kritis. Terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Kemudian yang saya harapkan adalah dari kegiatan ini banyak sekali dampak positif yang bisa kita peroleh. Tentunya akan memberikan dampak yang lebih baik bagi kedepannya untuk kita semua. Ada sedikit pantun sebelum acara ditutup. Ya, burung pelikan, burung cendrawasih.